Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Vita Ferdana, mahasiswi program studi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang landasan teknologi pendidikan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Landasan Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Dirgantara Wicaksono, MPD MM. Nah, berikut penjelasannya. Menurut The Association for Educational Communication and Technology tahun 2004, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat untuk memfasilitasi pembelajaran, supaya kegiatan pembelajaran bersifat efektif, efisien, dan menarik, serta untuk meningkatkan kinerja dari pendidik. Selanjutnya yaitu landasan teknologi pendidikan. Di sini, landasan teknologi pendidikan terdiri dari 4 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologi, dan landasan sosiologi. Kita akan membahas yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan dasar bagaimana pendidikan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Di sini, dasar keilmuan dari landasan filosofis meliputi 3 kajian, yaitu kajian ontologi yang berkaitan dengan objek penelaahan, serta penafsiran tentang hakikat realitas dari suatu objek. Yang kedua yaitu kajian epistemologi yang berkaitan dengan penyelidikan asal, sifat, metode, dan batasan dari teknologi pendidikan. Dan yang ketiga yaitu kajian aksiologi yang berkaitan dengan nilai guna dari teknologi pendidikan. Landasan yang kedua yaitu landasan religius. Kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan bertujuan agar pendidik dan peserta didik memiliki kemampuan yang komprehensif, yaitu memiliki keseimbangan antara aspek kognitif dengan sikap spiritual. Landasan yang ketiga yaitu landasan psikologi. Pada hakikatnya, tujuan dari teknologi pendidikan adalah diperolehnya perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari perubahan cara atau proses pembelajaran. Nah, dan landasan yang terakhir yaitu landasan sosiologi. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Nah, itu tadi 4 landasan teknologi pendidikan. Selanjutnya, kita akan menuju ke ruang lingkup dari teknologi pendidikan atau kawasan teknologi pendidikan. Ada 5, yaitu kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan evaluasi. Kawasan desain merupakan inti dari teknologi pembelajaran. Proses ini untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan menciptakan strategi dan produk pada tingkat makro, seperti program dan kurikulum, dan pada tingkat mikro seperti pelajaran dan modul. Adapun kawasan desain meliputi studi mengenai sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Selanjutnya yang kedua yaitu kawasan pengembangan. Merupakan proses penterjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Adapun kawasan dari pengembangan ini meliputi pesan yang didorong oleh isi, strategi pembelajaran yang didorong oleh teori, dan manifestasi fisik dari teknologi, perangkat lunak, perangkat keras, dan bahan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kawasan pemanfaatan. Merupakan aktivitas menggunakan proses dan sumber belajar untuk memperjelas hubungan pembelajar dengan bahan dan sistem pembelajaran. Pada kawasan ini meliputi kategori pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, dan kebijakan serta regulasi. Kawasan selanjutnya yaitu kawasan pengelolaan. merupakan pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan ini meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Nah, yang terakhir yaitu kawasan evaluasi. Evaluasi merupakan proses penentuan memadai atau tidaknya pembelajaran dan belajar. Penilaian formatif merupakan kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh umpan balik. Hasilnya untuk memperbaiki proses hasil belajar mengajar. Sedangkan penilaian sumatif yaitu untuk memperoleh informasi sampai di mana penguasaan siswa dalam belajar terhadap bahan ajar yang telah dipelajari dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari ruang lingkup atau kawasan dari teknologi pendidikan. Adapun kompetensi lulusan dari program studi teknologi pendidikan, yaitu teknolog dapat merancang pembelajaran berbasis teknologi pendidikan. Yang kedua, mengkaji dan menyusun konsep-konsep teknologi pendidikan sebagai basis pelaksanaan pembelajaran dan sumber belajar. Yang ketiga, mampu melaksanakan pendalaman keilmuan untuk memberikan kontribusi original dan teruji melalui penelitian mandiri. Yang keempat yaitu mampu memformulasikan ide-ide baru melalui penelitian untuk mengembangkan teknologi pembelajaran berbasis iptek. Oke sobat semuanya, demikian penjelasan singkat dari saya tentang landasan teknologi pendidikan. Semoga penjelasan singkat dari saya tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.